fitri wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrati ayil filqah. Zakat fitri ini wajib dan dikatakan pula dengan zakat fitrah, zakat fitrah, yaitu zakatnya al-filqah, zakatnya badan, untuk membersihkan badan dari kekurangan-kekurangan kita di dalam kita melaksanakan puasa. Wa zakatus shaumi, dan juga dikatakan dengan zakatus shaum, zakatnya puasa. Wa zakatul badani, dan juga dikatakan zakatnya badan. Wa shadaqatul fitri, dan dikatakan pula dengan shadaqah fitri. Jadi kalau zakat mal untuk membersihkan harta kita, kalau zakatul fitri, zakatul fitrah, zakatul shaum, zakatul badan adalah untuk mensucikan diri kita dari kekurangan-kekurangan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita sudah zakat mal, ketika kita sudah zakat fitri, zakat fitrah, zakat badan, maka kita akan kembali minal a'idin, akan kembali kepada kesucian, dan akan wal faizin, dan akan kembali menjadi orang-orang yang beruntung. Bisalasati asya, wajibnya zakat fitrah ini sebab 3 perkara. Yang pertama adalah al-Islam. Pertama adalah Islam. Jadi tidak wajib orang non-muslim untuk membayar zakat, kecuali membayarkan zakat untuk orang yang wajib dinafkahi. Misalnya punya pembantunya muslim, maka juragannya yang non muslim ini wajib membayarkan zakatnya pembantunya. Tapi untuk dirinya tidak wajib untuk membayar. Kemudian yang kedua adalah wasani ayudrika waqta wujubi zakatil fitri alladhi huwa akhiru juz'in min Ramadan wa awalu juz'in min Syawal. Yang kedua, orang tersebut menemui bagian dari wajibnya zakat fitrah. Apa waktu wajibnya zakat fitrah? Dia menemukan akhirnya, juznya, bagian daripada bulan Ramadan, dan juga menemukan awalnya, juznya daripada bulan Syawal. Jadi kalau ada orang lahir setelah maghribnya malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak menemukan bagian daripada bulan Ramadan. Ataupun dia meninggal dunia sebelum waktu maghrib, sebelum waktu maghribnya bulan Syawal, juga tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sebagian daripada awalnya
bulan Syawal. Wa hina idzin fatukhraju zakatul fitri amma tabadal bulugh. Maka wajib zakat fitrah bagi orang yang meninggal dunia setelah maghrib. Setelah maghrib meninggal dunia, maka wajib membayar zakat fitrah karena dia sudah menemukan bagian daripada bulan Ramadan dan bagian daripada awalnya bulan Syawal. Tapi kalau meninggal dunianya sebelum maghrib, maka tidak wajib zakat fitrah. Atau ada bayi lahir setelah maghrib, maka nggak wajib zakat. Kenapa? Karena dia tidak menemukan bagian daripada bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah fasadisu wujudul fadli. Yang ketiga ada kelebihan dari makanan pokok yang dimakan di hari raya dan malamnya. Jadi di hari raya dan malamnya yang digunakan untuk makan dirinya dan juga wa'iyanihi dan keluarganya. Bagaimana kalau hanya memiliki separuhnya daripada zakat fitrah? Misalnya hanya memiliki duit 15.000, yang mengeluarkannya 15.000. Jadi kalau nanti ada yang bayar kok cuma separuh, ya mungkin dia hanya memiliki separuh. Kemudian di dalam zakat fitrah ini wajib niat. Jadi wajib niat. Jangan hanya transfer, tidak diniati. Niatnya zakat fitrah kapan? Amman niyatu fatakunu minal muaddi an nafsihi. Niat itu adalah dari orang yang membayar zakat, baik untuk dirinya. Nawaitu an ukhrija zakat fitri an nafsi. Saya niat membayar zakat fitrah untuk diri sendiri. Atau an zaujati dan dari istriku misalnya. Wa an baladi dan dari anakku misalnya. Ataupun ma'aman talzamuni nafaqatuhu dan dari orang yang aku wajib nafkahi, misalnya punya pembantu, punya anak angkat misalnya. Wa takunu indal azdi anil mal. Waktunya pertama bisa ketika memisah-misah harta untuk zakat. Misalnya kita ambil duit 32.500 misalnya untuk kota Bandung. Dipisah-pisah, saya ambil ini untuk zakat saya, ambil lagi ini untuk istri saya. Saya niat zakat untuk saya niat zakat untuk istri saya, untuk anak saya. Niatnya di mana? Di hati. Walaupun melafalkan itu disunahkan. Jadi niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala dilafalkan sunnah. Yang wajib itu di hati, jangan hanya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala di hati tidak niat. Ini namanya belum jadi zakatnya. Makanya perlu dibimbing bagi amil. Ini harus memberitahu kepada para muzakinya. Jadi tempatnya niat itu di hati, tidak hanya dilafalkan. Melafalkan itu sunnah. Jadi ketika kita memisah-misah uang yang akan digunakan untuk zakat, kita niati. Boleh ada zakatu fitrati misalnya. Ini zakat fitrahku di hati. Nah,
ataupun inda daf'i ilal mustahik, ataupun ketika memberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak mendapatkan zakat. Jika kita datang kepada fakir miskin, datang ke rumahnya, kita niyati ini zakat, ini zakat untuk istriku misalnya, atau nawaitu zakat al-fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Ketika menyerahkan, boleh ketika menyerahkan, ataupun bainihima, ataupun di antara keduanya. Jadi setelah dipisah-pisah kemudian mau diserahkan, di jalan niat, saya mau zakat untuk diriku, untuk istriku, untuk orang-orang yang wajib aku nafkahi. Jadi tidak harus ketika menyerahkan. Kadang ketika menyerahkan gak mau apa-apa, ya mungkin sebelumnya itu sudah niat. Ini sudah niat. Dan bedanya kalau zakat dengan fidyah, kalau zakat ini diberikan kepada 8 golongan. Zakat mal juga sama, diberikan kepada 8 golongan. Tapi kalau fidyah ini pentasarufannya adalah ke fakir miskin. Jadi sebagai amil ini harus memisah-misah. Oh, ini zakat fitrah, ini fidyah, ini zakat mal. Zakat mal lebih luas pentasarufannya. Setelah sholat id masih bisa. Kalau zakat fitrah sebelumnya harus sudah dibagikan. Kalau fidyah diberikan kepada fakir miskin, jangan diberikan kepada amil. Karena pentasarufannya beda. Pentasarufannya fidyah adalah pada fuqara wal masakin, seperti pembahasan pada pertemuan yang kemarin. Wa yuzaki syakhsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Seseorang itu wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan juga orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Ketika orang-orang yang wajib dinafkahi itu muslim. Kalau kita memiliki pembantu non muslim, dia tidak wajib membayar zakat untuknya. Jadi kullu man lazimahu nafaqatu sahsin lazimahu fitratuhu in kana dzalika sahsu musliman. Jadi setiap orang yang wajib kita nafkahi, wajib kita bayarkan zakatnya dengan catatan in kana lahu muslim. Apabila ingkana dzalika sahsu musliman, apabila dia beragama Islam. Jadi kalau non muslim itu tidak wajib dibayarkan zakat. Wa dzalika kazaujati, seperti halnya zaujah, seperti halnya istri. Wal usul itu orang tua kita, ayah, ibu kita, kakek, nenek. Ketika orang tua itu tidak mampu. Kalau mampu ya sudah kewajiban sendiri. Tapi kalau orang tua kita tidak mampu, maka kita kewajiban sebagai anak, selain wajib menafkahi, juga wajib membayarkan zakatnya. Wal furu'i, dan juga anak-anak kita yang masih wajib dinafkahi. Kalau sudah balik itu sudah tidak wajib dinafkahi.
Toh demikian juga boleh kita membayarkan zakatnya anak kita walaupun sudah balik. Sebenarnya sudah kewajiban sendiri. Wal aqaribi, dan beberapa kerabatnya, kerabat yang tidak mampu, yang wajib kita nafkahi. Kalau sudah mampu ya nggak usah dibayarkan. Juga wa mislu zaujah khadimuha al-mamluk laha. Begitu juga sama dengan istri adalah pembantunya istri, khadimnya, bibi. Nah, bibi juga wajib kita bayarkan zakatnya. Awil mustajari bin nafaqah, ataupun orang yang disewa dengan nafkahnya ditanggung, cuma dia suruh pembantu di rumah kita. Wa idza wajabat al-fitrah 'ala syakhsi fa yukhriju sha'an min qudi baladihi. Maka setelah dia berkewajiban zakat fitrah, maka dia supaya membayar satu sok. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Tapi ternyata kalau di pesantren itu di Kediri, di Lirboyo itu ada sok. Ternyata kalau ditimbang, kalau satu sok itu ternyata 2,7 kilo. 2,7 kilo. Sehingga kalau di kampung saya di Kebumen itu sudah 3 kilo, bayarnya 3 kilo. Karena nambahin setengah kilo masa nggak mampu. Ya awalnya mah 2,5 kilo, tapi para kiai dan para umaro di sana sepakat sekarang sudah banyak yang mampu untuk membayar zakat. Kita naikkan menjadi 3 kilo supaya lebih sempurna. Kemudian fa'ingkana wa man lam yusir bisa' bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'du. Ketika ada orang yang tidak mampu satu sok, tidak mampu satu sok, tapi hanya sebagian sok. Tidak mampu 2,5 kilo, tapi hanya mampu 2 kilo misalnya, maka lazimahu dzalikal ba'du, maka wajib baginya membayar sebagian tersebut semampunya. Mampunya sekilo ya sekilo, setengah kilo. Mampunya 15.000 ya 15.000 gitu. Kemudian tentang wa tudfa'u zakatul fitri ilal asnafis samaniyah. Zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama adalah al-faqir biz-zakah, huwa alladhi la mala lahu wa la kasba la'ib bihi, yaqa'u kullu minhuma mawqi'an min hajatihi, mat'aman wa malbasan wa maskanan wa ghairiha. Yang pertama adalah fakir. Fakir dalam bab zakat adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang laik. Laik itu layak, bahasa Arabnya laik. Jadi tidak memiliki harta dan memiliki pekerjaan yang layak. Jadi punya harta tapi hartanya ya tidak layak lah untuk memenuhi kebutuhan makanannya, pakaiannya, maskan itu tempat tinggalnya. Jadi punya duit tapi duitnya tidak mencukupi. Punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak layak.
Kemudian wal miskin. Wal miskin adalah man qadara ala malin wa kasbin laikin yaqa'u kullu minhuma maqi'an min kifayatihi wa la yakfihi kama yahtaju ila asrati darahim wa indahu sab'atun. Jadi kalau miskin itu memiliki harta, memiliki pekerjaan yang layak, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya kebutuhannya sebenarnya itu 10.000, tapi duitnya cuma 7.000. Kalau fakir kebutuhannya 10.000, tapi duitnya 5.000. Nah itu fakir. Kalau miskin duitnya kebutuhannya 10.000 sebenarnya, dipaksa-paksakan kebutuhan 10.000 sebenarnya, tapi hanya punya duit 7.000. Ini kama yahtaju ila asra dirham wa indahu sab'un. Kemudian wal amil, yang kedua adalah, yang ketiga amil. Amil adalah manis takmalahul imam ala akhdi shadaqat. Yang dikatakan amil adalah orang yang sudah mendapatkan SK dari imam, dari pemimpin, ya mungkin dari Basnas sudah ada SK-nya untuk mengambil zakat wadab iha limustahiqiha, dan menyerahkan, memberikan kepada orang yang berhak. Begitu juga wanita batan, yang menulis, yang menjaga, yang membawa, yang menyerahkan. Ini namanya amil. Jadi kadang ada amil, ada panitia. Kalau panitia itu membentuk sendiri, tidak punya SK. Nah sekarang banyak yang tidak punya SK tapi membentuk sendiri, itu namanya panitia. Kalau amil itu ada SK-nya dari atasan. Jadi kalau masjid-masjid yang kecil, beda dengan masjid jami, masjid besar itu pasti ada SK-nya. Tapi kalau yang dari masjid kecil kadang tidak punya SK, itu namanya bukan amil tapi panitia. Panitia zakat. Kemudian wal mu'allafah qulubuhum, orang yang masih lemah hatinya. Itu orang-orang yang baru masuk Islam dan Islamnya niatnya masih lemah. Itu perlu untuk diberikan santunan. Kalau mu'allaf sudah kaya, sudah mantap, ya tidak perlu dikasih zakat. Kemudian wafir riqab, hamba sahaya. Nah, ini sudah tidak ada. Kemudian wal gharim, orang yang memiliki hutang. Jadi orang punya hutang boleh minta kepada amil, jangan ditolak. Kalau punya hutang ya perlu untuk dikasih. Yang pertama adalah orang yang hutang karena untuk meredam fitnah. Jadi ada pembunuhan misalnya, supaya untuk mendamaikan itu perlu adanya duit, adalah diamnya saja. Walaupun yang mati itu bukan manusia, walau ghairu adamiyyin, walaupun bukan manusia, lam yadhur qatiluhu, yang tidak jelas siapa pembunuhnya. Misalnya ada kambing mati ditembak, sehingga ribut, saling menuduh. Ada orang yang islah mendamaikan, udahlah damai saja, nanti kambingnya saya berikan. Boleh nanti minta kepada panitia zakat penggantinya, karena dia hutang. Kemudian termasuk daripada gharib adalah man tadayana li nafsihi a'yanihi fi mubahin.
ataupun orang yang punya hutang untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya, untuk kebutuhan keluarganya, untuk hal-hal yang mubah. Oli imarati masjidin, ataupun untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan masjid, sehingga sampai hutang. Nah, ketika waktunya zakat fitrah boleh mengambil dari uang bagiannya gharib. Jadi tidak harus untuk meredam fitnah, tidak, boleh untuk diri sendiri ataupun untuk memakmurkan masjid. Kemudian sabilillah, fahum al-ghuzzah alladzina la sahmalahum fi diwanil murtaziqah bal hum mutatawwi'un bil jihad. Jadi orang-orang yang berperang yang tidak ada bayarannya, tidak punya bayaran. Tapi kalau Imam Qofal ini menafsiri sabilillah dengan sabilil khair, jalan-jalan kebajikan. Ustaz misalnya, ini mengambil pendapatnya daripada Imam Qofal. Kalau pendapat yang kuat, orang yang berjuang di jalan Allah, yang berperang, yang tidak memiliki bayaran, para tentara yang tidak memiliki bayaran. Ya, sehingga kalau biayanya itu fatwanya nggak boleh ustadz itu ngambil zakat, karena pendapatnya ini pegangan yang dalil yang lebih kuat. Tapi kalau pendapat yang lain Imam Qofal itu sabilil khair, nah, kita yang ambil tengah-tengah saja. Itu diantara pembahasan tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan walaupun sudah berulang kali, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi para jemaah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.